Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan jalan-jalan kembali melihat kawasan Stadion JIS, sekaligus untuk melihat progres terkini perawatan rumput yang ada di indoor Stadion JIS, teman-teman. Seperti kita ketahui, Stadion JIS ini sudah ketiga kalinya melakukan pergantian rumput indoor di JIS ya. Sebelum kita ke sana, kita bisa melipir dulu mungkin ya, melihat daerah sisi timur ya dari Stadion JIS yang saat ini sedang ditinggali oleh warga-warga tunawisma yang tinggal di sini. Jadi ini tanah adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta ya. Dan di depan kita ini kita lihat banyak sekali sampah-sampah masyarakat yang berserakan di danau. Ini mah sudah pasti danaunya dijadikan tempat sampah bagi mereka ya. Ini adalah salah satu contoh buruk membuang sampah di danau ya. Ini secara tidak langsung sebenarnya menaruh bom waktu ya. Bom waktunya di mana adalah danaunya nanti ini akan tercemar oleh limbah ya, limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran air ya, yang seharusnya air itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tetapi dengan kebiasaan buruk warga di sekitar sini mengakibatkan nantinya untuk dampak kedepannya akan mengurangi kualitas air di danau ini. Di sini kalau kita lihat banyak sekali ya warga-warga di Danau Cincin ya, ataupun Danau Sunter. Dan di perumahan ini, perumahan lagi, tempat ini ataupun rumah-rumah semi permanen ini nanti pasti akan direlokasi semuanya, teman-teman, jika mega proyek strategis milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ecopark Tourism Danau Cincin dimulai. Ini pasti akan dirapikan semuanya dan akan direlokasi. Nah, walau alam direlokasinya di mana ya? Banyak sekali, berapa kakak di sini. Dan di sisi bawah kanan ini, aduh ya Allah, ini sampahnya menumpuk ya, sampai hampir setinggi jalan tol ya, tol tol Harbor 1 ataupun Wiyoto Wiono ya. Dan di sini kalau kita lihat masih ada sedikit lahan yang kosong, tetapi di sini kalau kita lihat ya, bertambah lagi satu ya, rumah semi permanen yang ada di tanah negara ini, teman-teman. Ya, kita tidak mengetahui ini kalau dibiarkan ya terus-menerus pasti akan penuh ini tempat ya. Dan ketika akan direlokasi juga pasti mereka akan meminta ganti rugi ya, padahal tanah negara yang mereka tinggali ya. Yes, itu kalau kita lihat ya, sudah ditambah lagi satu bangunan ya. Ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya jika tanah kosong ini milik negara akhirnya ditinggali oleh warga sekitar sini ya. Saya nggak tahu ini nanti direlokasinya bagaimana ya, banyak sekali nih kakaknya ya, ataupun kartu keluarga. Oke, di sebelah kanan ini adalah tol Harbor 2 yang sedang digarap oleh pemerintah pusat kita ya. Jadi ini merupakan proyek strategis nasional yang ada di Jakarta, teman-teman. Jadi nantinya proyek ini akan tol di atas tol ya, ataupun elevated, yang nantinya tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priuk dan tol Insinyur Suyatmo ataupun tol Bandara Soekarno-Hatta ya. Dan tol Harbor 2 ini diharapkan juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan
tol Jiut, teman-teman. Pembangunan ruas jalan tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol ya, ataupun BUJT, PT Citra Marga Nusampala Persada, dan proyek ini sudah berjalan cukup lama ya, tahun 2019 berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS. Tapi saya tidak paham ini kenapa tol Harbor 2-nya lama sekali ya. Dan di bawah ini kalau kita lihat ada sedikit ini ya, penyempitan jalur drainase. Mungkin juga ini agak sempit mungkin ya, agar bisa menjadi jalur inspeksi untuk alat-alat berat ya, ataupun ekskavator. Dan di sini kalau kita lihat sudah ada box culvert ya di sana. Diharapkan mudah-mudahan tol Harbor 2 ini cepat selesai, sehingga menyempurnakanlah Stadion JIS ini ya untuk aksesnya, karena memang aksesnya hingga saat ini memang banyak yang meminta untuk ditambah ya, karena tol Harbor 2 ini juga pasti akan membantu akses mobilisasi kendaraan-kendaraan berat yang ada di Tanjung Priok ya, seperti kontainer, terus dump truck segala macam. Kalau itu nggak dibangun dengan cepat ya tol Harbor 2-nya, maka truk-truk tronton dari Tanjung Priok itu pasti lewat RE Marta Dinata, itu akan menambah kepadatan di Jakarta Utara pastinya ya. Dan yes, kita sudah merengsek masuk ke dalam ya, di dalam kawasan Stadion JIS. Di sini kalau kita lihat rumput outdoornya agak sedikit menguning, disebabkan karena beberapa hari ini sudah digunakan ya untuk event KU ya, kelompok umur Piala Suratin tahun 2024. Dan untuk kondisi rumput outdoor yang baru direlokasi ke indoor ya, saat ini indoornya yang keluar outdoor, gimana tuh ngejelasinnya? Itu hampir selesai ya teman-teman. Jadi pergantian rumput pertama tuh yang dari UPH ya, itu akhirnya dipindahkan ataupun tidak digunakan lagi ya. Terus rumput indoor yang awalnya itu nursery-nya itu dirawat di Ancol, habis itu selesai Piala Dunia, yang di Ancol itu dikembalikan ke indoor. Itu pergantian rumput yang kedua ya. Dan pergantian rumput yang ketiganya yang outdoor yang saat ini ya, itu dimasukkan ke indoor, keluar ke outdoor. Jadi tektokan aja nih ceritanya ya. Di sini kalau kita lihat untuk perawatan rumputnya memang pasti kalian banyak yang meminta mungkin ya, ataupun memberikan masukan untuk Jakpro bisa lebih modern, seperti menggunakan roll rumput ya, alat roll rumput itu lebih cepat, lebih rata juga ya. Jadi teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Ordal ini, Stadion JIS katanya akan melakukan pengadaan kembali ya untuk grow light sekaligus untuk roll rumputnya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja ini semakin modern penanganan rumput di stadion-stadion kita ya, salah satunya adalah Stadion JIS, sehingga pastinya akan menambah kualitas dari rumput Stadion JIS ini ataupun rumput-rumput di stadion yang lainnya ya. Kita harapkan mudah-mudahan, jadi kita support, kita doakan semoga Jakpro dan stakeholder terkait ya bisa membelikan roll rumput, alat roll rumput, sehingga ketika ada maintenance kembali dilakukan di sini, maka kualitas rumputnya akan lebih baik ataupun lebih cepat mungkin ya. Kalau baik sih baik ya mungkin ya, tetapi mungkin lebih lama prosesnya. Tetapi dengan roll rumput mungkin bisa lebih cepat dan lebih modern ya, tidak kotak-kotakan tadi ya, kayak kue yang dipotong-potong ya. Dan yes, ini di sisi tenggara teman-teman, disinilah sisa-sisa rumput UPH ya,
itu ditaruh semua di sini teman-teman. Jadi tidak digunakan lagi rumput dari UPH tersebut, tetapi tetap menggunakan rumput asli bawaan Stadion JIS, diinstal kembali ke sini ya. Mungkin dari konstruksi rumput yang stitching itu mungkin tidak sesuai ya dengan konstruksi rumput ataupun tanah rumput yang ada di Stadion JIS, sehingga mungkin itu salah satu penyebab waktu Piala Dunia itu World Cup U17 ya, itu terjadi genangan di sisi barat, mungkin karena pori-pori dari tanahnya itu ketutup ya oleh stitching, jadi resapan airnya kurang maksimal sehingga mengakibatkan namanya genangan ya, akhirnya diganti total. Dan ini dia kondisi terkini 17 Desember tahun 2024. Ketutup rumputnya oleh rooftop. Saya juga tidak mengetahui ini teman-teman kenapa ditutup ya. Padahal insya Allah di tanggal tanggal 20 Desember ya, di hari Sabtu ini akan ada laga big match antara Persija versus PSS Sleman kalau tidak salah. Cuma ini kenapa ditutup ya? Saya juga agak terheran-heran sebenarnya ini. Kenapa ya? Mungkin surprise mungkin ya. Mungkin ada panggung di dalam atau apalah. Jadi pas dibuka, ada hal yang baru mungkin ya. Jadi ya kita tunggu saja ini surprise apa yang akan diberikan oleh teman-teman Jakpro ya. Ya, saya coba zoom masuk ke dalam juga percuma, tidak bisa tembus ya. Karena bukan menggunakan inframerah. Ya, kita tunggu saja ini kejutan apa yang akan diberikan ya kepada supporter oleh Jakpro. Dan video ini saya di tanggal 17 Desember teman-teman, ataupun di hari Rabu kemarin ya. Jadi kemarin itu setelah saya ngedrone, saya tidak sempat ngedubbing karena beberapa hari ini saya ngebahas tentang crop ya, karena memang di Jakarta saat ini sedang dikepung oleh banjirop, khususnya di pesisir utara Jakarta ya, seperti Ancol, terus Muara Angke, Muara Karang, Muara Baru, apalagi Cilincing, terus termasuk Stadion JIS ini juga ya, tapi hanya di jalan rayanya nih teman-teman ya, di RM Arta Dinatanya saja di samping. Tetapi untuk kawasan Stadion JIS ini aman pokoknya ya. Jadi kalian kalau mau ke Stadion JIS jangan lewat RM Arta Dinata ya teman-teman, tapi dari Danau Sunter menuju ke Stadion JIS. Dan kalau kalian dari tol Wiyoto Wiono, kalian turun di Papanggos itu ya, di gang 14 turun, langsung kalian belok kiri ya, jangan lurus ataupun belok kanan ya, nanti kalian ketemu dengan jalan RM Arta Dinata. Saat ini kita akan coba untuk mengintip dari fasad-fasad dari Stadion JIS ini ya. Ya, kita sebentar saya lagi mencari posisi yang pas sambil mengseleksi sela-sela mana yang bisa diintip sedikit ya. Dan fasad Stadion JIS ini juga sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kalau di malam hari ini fasadnya bisa menyala-menyala abangku. Jadi bisa menyala nih teman-teman ya. Oke, ini saya sudah melihat posisi. Oke, saya coba melipir kayaknya nggak bisa, ini ketemu tembok nih, ketemu ini ya, kolom nih, tulangan dari Stadion JIS. Oke, saya coba zoom out kembali dan mencoba mencari posisi yang lebih cocok mungkin ya. Sebentar, kita coba melipir ke kanan. Oke, dan fasadnya masih terawat dengan baik ya teman-teman. Oke, sebentar sembari mencari nih. Oke, saya terbang lebih tinggi coba ya agar bisa terlihat. Oke, itu dia di sisi kanan atas. Coba saya mendekat
Sebentar teman-teman ya, karena saya juga harus hati-hati nih jangan sampai nubruk ya. Meskipun ini drone ada sensornya teman-teman, tapi lebih baik menghindar ya ataupun mencegah, jangan sampai tak kabur ya. Oke, itu dia sudah mulai sedikit terlihat. Jadi ngezoomnya ini di sisi barat laut ataupun di samping ya. Oke, saya coba take off lebih tinggi sedikit. Iya, ini dia sudah terlihat. Tetapi nggak bisa full teman-teman, hanya seuprit di ujung barat laut terlihat ya. Ya, kita doakanlah yang terbaik pastinya ya untuk Stadion JIS ini. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman Jakpro dan segala stakeholder yang terlibat dalam perawatan rumput ini, Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa mengembalikan kualitas rumput Stadion JIS seperti awal kalinya ya. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta Utara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.